Luan, itu kan sebuah hubungan. Ada ikatan di situ. Ikatannya berasal dari mana? Bisa jadi puluh-puluhan di IG. Bisa karena pernah endorse Waria Tubles atau bahkan pernah makan bareng pun berteman, itu ada hubungan namanya. Itu ada hubungan namanya. Atau berhubungan. Jadi dari mana rahasianya? Sedangkan si korban saja tidak menganggap ini sebuah rahasia. Itu. Jadi dua unsur tadi, pengancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia, ini sebenarnya sedari awal ketika padahal pasal udah diganti nih 369 27B, ya kan, ini udah nggak masuk unsurnya nih bang, karena ini bukan Bang Ema, pencemaran nama baik. Bang, Bang, ini kan yang Bang Ema lagi tadi singgung soal yang rahasia ya, itu bagus. Nah, di sini kan masyarakat kan lihat rahasia itu dua. Rahasia yang membahayakan masyarakat umum itu harus di speak up dengan kesadaran sendiri. Apalagi ini produknya produk buruk tanpa izin. Makanya NM itu bukan rahasia karena dia tahu dia speak up. Nah, itulah bagus. Nah, kalau pemerasan itu adalah menguntungkan dari si pemeras sendiri. Ya, supaya korbannya itu benar-benar kemerdekaannya hilang. Tetapi ini adalah kasusnya karena si RG tawar-menawar. Kenapa? Dia ada keuntungan karena produknya buruk. Itu loh Bang Ema. Lanjut Bang Ema. Ya, mohon izin ya. Kalau Saya tadi, saya ya silakan. tadi lagi dengan seksama mendengarkan narasi Bang MA. Lain kali jangan dicelah ya. Kaget saya. Sampai selesai dulu lah Bang MA nyanuinnya. Mohon maaf Bang Cuan ya. Iya, Lanjut iya, Bang oke, MA. oke. Iya. Makanya saya sudah mengkaji ya terkait dengan apa sih sebenarnya tujuan Reja Gladys. Ini kan JPU jelas dong, penyidik jelas. Dia akan mengkuliti mens rea dari si pelaku atau si calon tersangka tadi. Ya kan, dia akan mengkuliti nih. Tetapi kalau kita di versi pembelaan, kita harus mengkuliti dari si korban. Harus kita kuliti nih korban ini. Apa sih sebenarnya tujuan korban? Karena saya pernah mengatakan, kalau RG tidak menghubungi Dokter Oki, kalau tidak menghubungi Mail, maka ini peristiwa tidak akan terjadi. Maka transaksi uang tidak akan terjadi. Percakapan by telepon tidak akan terjadi. Kalau tidak RG duluan lah yang menghubungi Dokter Oki. Dialah penyebabnya sebenarnya. Kalau kita masuk kepada pembelaan tadi, maka apa tujuan RG sebenarnya? Yang tindakan yang dia lakukan kepada Doktif dan kepada Nikita Mirjani itu sama. Itu sama. Maka apa tujuan dia? Kalau memang ini mau dilarikan ke bisnis, kerjasama dan kesepakatan, maka kita harus tahu tujuan dari Reja Gladys apa. Kalau bukan karena individunya, ya, berarti karena dia punya kepentingan. Kepentingannya untuk apa? Kepentingannya untuk perusahaannya, untuk nama baik perusahaannya, citra reputasi perusahaannya, pemilik perusahaan, dan juga produk, tentunya produk perusahaannya itu produk Klavitsa. Itulah kepentingan RG sebenarnya. Dia menjaga reputasi orang-orang yang mengkritik produknya, yang mereview produknya, dia akan mendatangi. Gunanya untuk apa? Dia bertujuan untuk menjaga reputasi perusahaannya, ya kan? Karena berpengaruh kepada penjualan dan segala macam. Nah kemudian, kalau kita masuk tarik dari situ, artinya yang dia lakukan kepada Nikita Mirjani, hubungan bisnis mereka, kerjasama bisnis mereka, kesepakatan mereka tentu menguntungkan menguntungkan perusahaan karena citra dari perusahaan ini tetap terjaga, ya kan, dan menguntungkan Nikita Mirjani karena dia menjual jasa. Apakah ketika RG meminta Nikita Mirjani diam dan tidak berbicara, apakah itu suatu jasa? Jelas itu suatu jasa. Ketika menyuruh dan meminta seseorang untuk diam ataupun berbicara, itu adalah salah satu jasa. Nah, ada hak kita tuh untuk meminta imbalan karena kita sudah
melakukan jasa tadi yang diminta oleh orang tersebut atau yang diminta oleh perusahaan. Nah, lantas apa yang dilakukan Mail? Mail melakukan strategi marketing. Kalau kita mau cerita ke bisnis nih guys, kesepakatan, kerjasama, maka yang dilakukan oleh Mail adalah strategi marketing. Contoh gini deh, aku kasih contoh ya. Mail mengatakan, kalau tidak dokter kirim sekarang, Kak Nika, kan kita speak up nih dok. Dokter mau nggak Kak Nika speak up? Kalau dokter nggak mau, ya tetap aja deh blok mulutnya. Atau enggak, besok Kak Niki akan speak up. Itu strategi marketing. Karena apa? Nikita menjual jasa. Nikita menjual jasa. Jadi yang dilakukan Mail adalah strategi marketing. Kita masuk ke bisnis nih guys. Sehingga membuat RG tertarik untuk memakai jasanya Nikita Mirjani. Menyuruh Nikita Mirjani diam. Nah, contoh nih. Misalnya nih Kak Mambel nih, ya kan? Kak Mambel jual tas kan. Ketika Kak Mambel jual tas, dia mengatakan begini kepada yang mau calon pembelinya tadi. Ini tas satu-satunya nih. Kalau nggak cepat dibeli, besok udah nggak ada lagi. Besok udah nggak ada lagi nih tas. Ini hari ini harus bisa dibeli. Ibu kalau mau, ya sekarang Bu beli karena besok udah nggak ada lagi. Terus nanti pun jam 4 udah ada orang yang mau ngambil Bu tas ini. Kalau ibu nggak ngambil sekarang. Nah itu strategi marketing, itu pun yang dilakukan oleh Mail. Karena apa? Dasarnya Nikita Mirjani itu adalah menjual jasa. Dia tidak menghubungi RG sama sekali. Bahkan Mensrea pertama kali dia live dan menyebut kata membicarakan produknya RG, membicarakan mengkritik fisiknya RG, itu belum bisa dikatakan mensrea. Yang dikatakan mensrea ialah ketika seseorang itu mengulang-ulang terus tuh, ya kan, terus mengulang setiap live-nya, berarti ada mensreanya di situ. Tapi kalau dalam keadaan spontan, kemudian dia teringat apa yang di review Doktif, kemudian dia mengatakan ini secara spontan aja, biasa orang ceplos-ceplos kayak mana kan, nggak ada niat apapun sebenarnya di situ. Nah, lantas tidak ada kan dia menyuruh seseorang untuk menghubungi RG? Tidak ada. Apakah Nikita Mirjani ada menyuruh seseorang untuk menghubungi RG? Tidak ada kan? Di awal RG lah sendiri yang berinisiatif. Dia katakan, ini lebih piciknya ya. Dia katakan bahwasanya dia menghubungi Nikita Mirjani itu dikarenakan Nikita ngata-ngatain dia kulit abu-abu dan segala macam. Lihat di percakapan. Barang bukti percakapan tersebut, apakah ada permintaan dari RG? Tolong dong Mail, bilang sama Nikita, jangan kata-katain kulitku lagi abu-abu, atau jangan dong hancurkan reputasi aku, tolong dong jangan hina-hina aku lagi, bilang sama Nikita. Ada tidak? Tidak ada. Di dalam bukti percakapan tersebut, pure masalah produk. Berarti dia menghubungi Nikita Mirjani bukan karena untuk individunya, tapi karena untuk produknya, untuk perusahaannya. Maka itu tidak masuk kepada pengancaman pencemaran nama baik. Karena apa? Kita berdasarkan fakta. Kalau RG mengatakan dia menghubungi Nikita dikarenakan dia dikatain kulit abu-abu dan segala macam, kita lihat bukti. Barang bukti tersebut jelas. Bukan terkait dengan kulit abu-abu atau ada permintaan RG, tolong dong jangan kata-katain aku, tidak ada. Tolong dong jangan ceritain, jangan bilang aku dokter penipu dan segala, tolong dong jangan mencemarkan nama baik, bilang sama Nikita, tidak ada. Tapi pure dari awal percakapan tersebut masalah produk. Berarti niat dari Reja Gladys bukan karena dia dikata-katain kulit abu-abu, tapi dikarenakan dia punya kepentingan untuk menjaga reputasi perusahaannya dan juga reputasi produknya. Artinya hubungan kerjasama yang mereka lakukan, kesepakatan itu bukan hanya menguntungkan Nikita Mirjani, tetapi menguntungkan perusahaan Reja Gladys, begitu juga pemilik perusahaannya, karena citra, reputasi dari perusahaannya tetap terjaga. Artinya kedua individu ini tadi, dia menyangkut dengan perusahaannya, yang satu lagi menjual jasa. Clear, saling menguntungkan, sampai di sini titiknya. Yang dilakukan Mail adalah strategi marketing. Kalau kita mau cerita bisnis, jangan belok-belok. Kalau memang percaya itu adalah kesepakatan kerjasama, menguntungkan kedua belah pihak, berarti bisnis jatuhnya. Gitu.
betul. Betul, Mak. Kan dia entertain ya. Entertain. Iya jelas kan. Contoh tadi saya udah kasih contoh kan. Kayak contoh Kak Bambel nih jual tas. Ini kalau ibu mau beli sekarang atau jual obat deh, ya kan? Obatnya nih biar cepat-cepat laku. Orangnya butuh kali nih obatnya, ya kan? Tapi dia nggak punya duit. Dia punya duit besok nih. Kita sebagai yang memiliki produk obat tadi, kita berhak mengatur strategi marketing kita. Ketika ada seseorang yang mau membeli obat, dia butuh sekali nih. Kemudian dia tidak punya uang hari ini, besok dia baru punya uang. Ibu nggak bisa bu, hari ini kalau nggak diambil orang bu obatnya. Padahal si orang tersebut ya yang mau beli itu butuh kali tuh, itu butuh kali dia obatnya tuh hari ini. Tapi kita bilang nggak bisa karena kita butuh uang, kita butuh uang juga. Dia butuh obat, kita butuh uang, ya kan? Itu bisnis. Baru kita katakan nggak bisa bu. Ini kalau besok ibu nggak ambil hari ini, kalau ibu ambil besok, saya nggak jamin bu ini ada. Karena besok bu ada yang mau nih bu barang ini, atau hari ini ada yang mau barang ini bu. Kalau besok nggak bisa, ya mau nggak mau ibu beli sekarang lah bu. Soalnya saya juga butuh kan uang. Nah, terakhir orang yang mau beli obat tadi utang-utang lah dia kemana-mana untuk membeli obat itu. Apakah itu dibolehkan? Apakah itu suatu pengancaman? Tidak. Itu banyak terjadi. Banyak sekali terjadi seperti itu. Karena itu adalah bisnis. Kalau kau mau beli obatnya syukur, nggak mau ya udah. Karena kau punya kepentingan. Itu. Nah, kita juga punya kepentingan untuk apa? Kita menjual obat. Gitu. Jadi yang dilakukan Mail itu strategi marketing dikarenakan apa? Dia bekerja sama orang yang menjual jasa. Otomatis dia menjalankan strategi marketing itu. Kalau kita mau cerita bisnis, kesepakatan kerjasama, banyak bukan yang seperti itu kan? Hari ini bu ibu beli, kalau nggak besok udah habis. Nggak bisa bu, ini cuma tinggal satu. Padahal banyak stoknya di belakang. Stoknya di belakang banyak kok. Tapi dia untuk strategi marketing tadi dibilangnya, ini tinggal satu bu, mau nggak mau ya ibu beli sekarang lah bu. Tapi saya belum ada uang, ya kayak mana? Kalau besok nggak bisa bu. Nah, strategi marketing tidak? Iya. Terjadi seperti itu kan? Nah, apa yang membuktikan bahwasannya Nikita Mirjani menjual jasa? Banyak bukti-buktinya. Influencer dia, banyak tuh jejak digitalnya. Buktikan aja itu di pengadilan sebenarnya. Itu bisnis. Kalau kita mau cerita kesepakatan ini kerjasama, mau saling menguntungkan sebelah pihak. Ya begitu jalan ceritanya bu. Jadi kita simpulkan segala sesuatu yang dikatakan Mail adalah strategi marketing. Kenapa? Karena dia bekerja dengan orang yang menjual jasa. Udah. Makasih ya, keren. Ya memang benar, memang itu marketing. Cuma ini dia di dunia entertain ibaratnya kan artis loh, papan atas loh. Siapa sih nggak kenal Kak Nikita Mirzani? Siapa yang nggak kenal Mail, mantan asistennya Olga Saputra ya kan? Itu aja sudah dunia sudah tahu ya Kak MA ya. Itu makanya. Coba Gampang. kalau dia berurusan sama aku nggak mungkin lah dia tahu siapa sih aku kayak gitu. Besok Kak Niki akan speak up. Kalau nggak kakak transfer sekarang, Kak Niki akan speak up. Strategi marketing tidak? Menjual jasa. Iya, di marketing ya. Untuk memikat perusahaan tadi atau RG tadi, si pemilik perusahaan, ya kan dia kan menjalankan manajemen reputasi untuk menjaga reputasinya. Datang si Mail tadi, yang memang dia bekerja, ya kan, untuk menjual jasa, ya kan, jasa dari Nikita Mirjani, dia merayu, menawarkan, coy. Menawarkan dengan strategi-strategi marketing dia. Jadi nggak ada di sini, ini pure bisnis. RG diuntungkan, reputasi perusahaannya terjaga. KMA Kita yang juga contoh aja loh ya, contoh aja. Mana ada pemeras nyariin yang meras, yang diperas loh. Mana ada nyari pemeras kan? Nanya nomor telepon ya kan? Itu aja sudah jelas. Terima kasih MA. Makanya saya sangat antusias pemaparan dari Bang MA. Nah, begitulah konstruksi ceritanya peristiwa tersebut. Seperti narasi Bang MA.
Namun peristiwa ini kan sudah terjadi. Apa sih yang kita petik pelajaran dari peristiwa ini? Agar kemudian hari jangan terjadi lagi. Nah, saya menyikapi pendapat Kak Sil benar. Dalam penegakan hukum itu ada prinsip keadilan, kasih sayang atau kemanusiaan. Nah, proses hukum itu kan diawali penyidikan. Penyidik artinya kokinya itu adalah penyidik. Selama 4 bulan tersangka Nikita Mirzani sudah disematkan, ya kan? Dari hasil penyidikan dengan status pemerasan. Kenyataannya selama 4 bulan ditahan, mengunjiri tim dalam kewenangan daripada penyidik, 2 alat bukti tidak diketemukan. Itu baru anggapan secara subjektif. Namun pada saat injury time, JPU menyatakan lengkap P21. Yang terkaget-kaget saya, tersangka sudah disematkan, sudah dilabelkan sebagai pemeras, berubah. Namun secara hukum itu tidak melanggar hukum. JPU merubah pasal tersebut. Kalau andai kata koki ditugaskan memasak, telah diserahkan kepada penyaji, ternyata nggak sesuai ekspektasi, dirubah masakan itu menjadi bubur, yaitu diperbolehkan merubah pasal. Bagaimana beban psikologis seseorang yang sudah dilabelkan, disematkan sebagai pemeras tiba-tiba berubah status. Hal ini jangan sampai terjadi lagi. Karena prinsip ya, lebih baik melepaskan 100 orang bersalah daripada menahan 1 orang tak bersalah. Tak terlihat seperti itu. Dan yang kedua, artinya yang mempunyai kewenangan dalam hal ini demi tegaknya hukum bernuansa kemanusiaan, ada kepastian, ada perlindungan terhadap rakyat. Kewenangan merubah pasal dalam sangkaan tersebut oleh JPU itu kiranya untuk dicabut, jangan menjadi kebiasaan, karena besar indikasinya akan menjadikan kasus ini kasus kriminalisasi. Itu yang saya dapat. Yang kedua, dari proses persidangan, nyata itu semua adalah percakapan dari transaksi elektronik. Saya tidak tahu kapan waktu, tapi saya pernah mendengar dan pernah membaca bahwasannya kegaduhan, keributan di sosial media privat, WA group, itu bukan delik hukum. Itu di WA ya, WA group. Nah, semua yang diterasipkan, yang dianggap subjektif bahwa itu adalah alat bukti, diuji, ini bukan di grup WA, tetapi ranah privat antara seorang dengan seorang, dianggap ini adalah alat bukti, lagi diuji. Padahal dalam kenyataannya, yang tahu maksud dan tujuan tersebut adalah orang-orang yang sedang melakukan hubungan pribadi, mentransfer, apakah itu tulisan, apakah emot, apakah gambar, apakah suara. Ini yang menjadi tanda tanya saya besar. Sementara di WA Group aja jangan dijadikan alat bukti, kok yang ranah pribadi sudah disimpulkan, diuji sebagai alat bukti.
Ini ada apa negara ini seperti ini? Artinya, saya agak khawatir berkomunikasi dengan teman, dengan saudara di WA Group. Manakala nanti dibuka, disita oleh penyidik, dia berasumsi, menyimpulkan sementara bahwa ini ada tindak pidana. Sedangkan di WA Group saja tidak boleh dianggap. Ini harus ada ketegasan dari pemerintah, sehingga mereka-mereka, aparat penegak hukum yang diberi oleh negara, jangan bersenang-wenang. Karena mereka benar-benar saya lihat tidak beradab. Ilmu mereka yang diutamakan. Artinya kalau dia berilmu itu kategori orang pintar. Jangan orang pintar yang tak beradab gunanya melaksanakan tugas memintari rakyat. Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kau tetap meninggikan ilmu tanpa adab, maka tak salah rakyat mengatakan kalian biadab, tak beradab. Demikian saran saya kepada para pemangku negara ini. Terima kasih. Halo Kak Sil. Kak, apa namanya? Dulu anak saya baru pulang taekwondo, jadi nemenin dia tidur siang dulu sebentar. Oh iya ya Kak Sil. Halo Kak. Kak. Iya. Makanya pasal yang sebenarnya unsur-unsur ini emang udah tidak masuk sebenarnya. Benar Bang Karena Ema, saya sangat setuju karena barang-barang bukti itu tidak diunjukkan walaupun terbuka untuk umum sehingga kita dapat gambaran utuh. Untuk Bang MA menceritakan begini loh peristiwa sebenarnya. Tapi kan tidak demikian pada saat persidangan. Ada semakan cuplikan. Dan ranah privat yang tidak boleh dianggap itu alat bukti. Kan luar biasa itu kan. Ini yang iya, kata tapi dipaksa. gitu pun Pak, kita harus buktikan kayak misalnya ucapan tadi saya kan, ucapan saya itu harus dibuktikan di persidangan. Nah, membuktikannya seperti apa? Nah, maka bukan hal yang sulit Pak untuk membuktikan itu sebenarnya. Karena itu pembuktian terbalik. Ada sesuatu peristiwa yang sebenarnya yang masih kepada pokok perkaranya. Iya, yang saya lihat begini Bang Emma, ada upaya untuk menghalangi, untuk mengungkap itu terhadap terdakwa dan penasihat hukum. Semacam diarahkan, ini saja loh yang kita bahas, ke sini saja loh. Kan namanya persidangan tuh membuka selebar-lebarnya. Iya, apa Sehingga itu hakimnya itu betul ini. ini nganuinnya harusnya dihalang-halangi itu seperti itu. Saya chatting pribadi dengan Bang MA lewat WA berupa tulisan Bang. Ternyata kalau ini dianggap suatu ketentuan hukum, berarti bahaya dong Bang, ranah privat. Saya WA abang balas WA saya tidak secara keseluruhan, tapi hanya dipenggal-penggal. Ini maksudnya apa? Pembicaraan ini, aduh, gimana hukum seperti ini? Aku lagi yang sering ngancam-ngancam ya kan Pak, tapi ujung-ujungnya aku bilang bercanda loh kayak gitu. Kayak mana coba Pak? Iya, Kalau misalnya yang kata mengancamku aja tuh yang dijadikan bukti. Padahal sebenarnya ada tuh di chat bawahnya lagi bercanda loh aku gitu. iya kan selanjutnya ada kan bercanda aku kan, marah-marah tetapi emotnya ketawa kan. Yang maksud dan tujuan kan yang nyeting kan, secara pribadi. Betul. Dan juga tidak ada pemaksaan sih. Kalau kita masuk ke pemerasan, sebelum kita masuk ke pemerasan itu kan artinya uang itu sudah berpindah Pak, ya kan? Itu pemerasan. Tetapi sebelum uang itu berpindah, kita masuk ke memaksa Pak. Iya kan Ya kan? logikanya gini. Kita benar. memaksa dulu nih, apakah ada tidak pemaksaan yang dilakukan Mail kepada Reja Gladys? Jadi tidak kujuk-kujuk kita masuk ke pemerasan. Kalau kita masuk ke pemerasan langsung ya, gampang aja menyimpulkannya. Uang itu sudah berpindah kan gitu kan?
Dikarenakan uang itu sudah berpindah, maka kita bisa katakan itu pemerasan. Tapi sebelum uang itu berpindah, kita lihat dulu apakah ada memaksa tidak di situ. Apakah Mail ada memaksa tidak? Jelas, Mail tidak ada memaksa. Kenapa saya katakan Mail tidak ada memaksa? Ketika masuk kepada nominal uang, Mail mengatakan, "Dok, kalau izin ya dok, kalau misalnya Mail sebutin nominal gimana dok? Dokter keberatan tidak dok? Kalau Mail sebutin nominal dok, gimana dok? Seperti apa?" Gak mungkin orang memaksa, "Izin ya, aku mau ngambil dompetmu. Boleh tidak aku mengambil dompetmu?" Pernah nggak sih teman-teman ya lihat nih kasus perampokan atau kasus begal, atau teman-teman lihat deh kasus-kasus sama seperti itu. Ada tidak si pemeras nih ya, atau si pembegal nih tadi ya, ngomong kayak gini nih sebelum dia begal, "Izin ya, boleh nggak aku ambil dompetmu? Kayak mana kalau aku ambil dompetmu? Boleh tidak aku ambil dompetmu?" Pernah tidak sih terjadi seperti itu? Ketika memaksa seseorang, pernah tidak terjadi Nggak ada seperti lah. itu? Boleh, Nggak ada itu, Bram. izin ya, aku boleh nggak ngambil dompetmu? Kayak mana kalau aku ambil dompetmu? Boleh tidak aku ambil dompetmu? Ya udah, ambil aja dompetku, nggak apa-apa kok, ambil aja. Pernah tidak sih kalian melihat seperti itu? Pernah tidak? Nggak pernah. Nggak Ya pernah. ada di itu kok. Memang kok. Komen paling. Memang nggak memang nggak ada. Nggak Memang ada. nggak. Mana ada maling aku habis itu loh, habis perang, habis itu mana ada. Aku habis Langsung. diperas. Lalu yang habis diperas tadi ngomong gini, "Nanti kalau udah 1 tahun kabarin aku ya kalau mau meras lagi." Ini apa fuck Ya, men? Udah. Ini lucu. Masa ada sih seorang pemeras, seorang begal, ya kan, di tengah jalan ngomong gini dia, "Izin ya, boleh nggak kalau aku ambil dompetmu? Kamu keberatan tidak kalau aku ambil dompetmu?" Lalu datang si korban tadi, "Iya nggak apa-apa, ambil aja dompetku." Ini apa? Pernah terjadi seperti itu? Mengizinkan untuk diambil dompetnya, mengizinkan untuk diperas, mengizinkan untuk diambil barangnya. Di mana-mana dia akan, "Jangan dong, bisa nggak kalau jangan kayak gitu." Minimal gitu kan, kalau misalnya kita mau cerita bicara lembut kan, betul nggak? Iya. Iya. Jangan dong kayak gitu, ini kan aku uangnya butuh, ya kan? Ya kan? Dah, Iya. nggak langsung. "Iya ya udah nggak apa-apa, ambil aja." Apa sih anjing? Nggak, sejarahnya ada orang begal atau pemeras tuh minta izin dulu, nanya dulu nih sama yang mau diambil nih barangnya nih, "Boleh nggak aku Nanya kalau nomor ambil telepon barang?" lagi, nanya nomor telepon lagi. "Iya, boleh nggak kalau aku ambil barangmu? Kamu keberatan tidak kalau aku ambil barangmu?" "Nggak apa-apa, ambil aja barangku." Baru dia kemudian ngecek lagi, ya kan, setelah transaksi itu terjadi. "Nanti kalau udah 1 tahun kamu ingetin aku ya untuk ngambil barangku lagi." Anjir, ini apa? Apa Mana coba? ada barangnya dikali 2 kali, yang satunya ATF, yang satunya cash. Ada Kak kayak gitu mau ngambil? Ada aja. Makanya kita harus bisa lihat ini. Di bawah gitu. Ya, Bang Ema ya. Nah, Ya, alhamdulillah ya, pengetahuan saya bertambah, diedukasi oleh kasir, bukan waktu yang sebentar. Iya. Ya saya juga jadi ngerti Iya. sekarang. Karena begini ya, ini ya saya coba aktualkan ya apa yang saya dapat dari kasir ya. Penyidik pegangan hukumnya, pegangannya sama KUHAP, hakim pegangannya KUHAP, plus ada peraturan lain. Lawyer pun sama KUHAP. Saya meragukan kemampuan ilmu hukum. Kalau pemerasan ancaman dalam algoritma, artinya korban ini sudah melakukan perbuatan tindakan yang salah, tetapi perbuatan tersebut belum tersebar di muka publik. Maka pemeras itu memberikan keterangan, "Saya punya video kamu,
berarti dampaknya malu terhadap pribadi orang tersebut. Orang ya, kalau ini dibuka, ini orang benar dakwaan daripada GPU. Nah, sementara Bang MA sudah mengkonstruksi seperti apa sebenarnya yang katanya hancur kredibilitas dokter. Karena itu jelas dibaca bahwasannya orang yang punya legal standing, dokter detektif, dokter elat, segala macam sudah mereview. Mereka punya legal standing, punya bukti dan data, dan setelah diuji di laboratorium kesehatan bahwa barang tersebut benar-benar merugikan konsumen. Selanjutnya apakah itu perbuatan mereview suatu produk ya di ranah publik itu melakukan? Tidak, itu ada kritik sosial karena sifatnya edukasi. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani? Dia mengulas ulang, merepost tentang apa yang sudah review. Tidak ada pula dampak hukum pidananya di situ. Karena apa? Karena produk itu yang direpost, diulas tersebut diproduksi oleh seorang pengusaha. Nah, teknik penjualannya melalui sosial media, yang dirinya pada saat live streaming mengaku seorang dokter. Nah, disitulah kalau seandainya ini diulas kembali, apa tidak hancur? Dan sekarang perusahaannya mengalami kerugian, dan dia sudah dipertanyakan tentang kredibilitas dia sebagai dokter yang dia akui di live dia. Itu kan hanya menceritakan, memberikan kabar oleh Ismail Marzuki. Artinya kalau konstruksi hukum tersebut yang dirugikan tersebut, kalau andai kata diulas ulang, yang utamanya adalah perusahaannya, berarti kerugian, dan menyatakan sudah rugi. Belum rugi, sudah rugi setelah di review oleh dokter detektif dan kawan-kawan. Terjadi penurunan. Apakah Nikita Mirzani ada kebencian? Tidak, karena masih bisa dijalin komunikasi demi keberlangsungan usahanya. Tetapi kalau dia merasa dirugikan, dalam undang-undang ITE ada, yaitu gugatan, yaitu perdata. Tidak ada nama yang dicemarkan pribadi, berarti konstruksi dakwaan tersebut sudah salah. Jangankan menguji unsur-unsur dakwaan pasal ITE tersebut, tujuan daripada itu tidak tepat. Jadi saya pertanyakan tentang kualitas pemahaman dengan buku yang sama. Seorang GPU, seorang penyidik, dengan mudahnya mereka menyangkakan, mendakwakan dengan undang-undang dengan seenak hati. Seorang akademisi yang sudah teruji, memakan waktu yang lama sampai gelar profesor dan membidangi khusus, bukan ahli ITE tapi ahli pidana ITE, itu menyatakan seperti itu. Tapi saya melihat keegoisan seorang JPU memaksakan dalam pertanyaannya dan menyimpulkan seolah-olah dia hakim. Apakah disuruh belajar kembali atau dicabut fungsinya? Jabatan fungsional jaksanya dikembalikan jadi tata usaha saja. Hancur negara kita kalau orang-orang seperti itu ditugaskan oleh negara untuk menegakkan hukum. Bagaimana Bang MA? Iya lah Pak, karena kan begini ya Pak, kalau saya melihat itu barang buktinya saja penyidik ini sudah menerapkan pasal 368. Nah, kita kan sudah tahu barang buktinya ya. Barang buktinya itu tidak ada masuk kepada unsur kekerasan. Nggak ada. Jadi begitu juga pasal 27B ayat 2.
pencemaran nama baik, pengancaman pencemaran nama baik. Percakapan atau barang bukti tersebut itu semua ke produk pembahasannya. Gak mau disipika produknya lah, segala macam lah dibuat di situ kan. Produk lah intinya percakapan itu, chat WA apa semuanya. Perusahaan lah jatuhnya kan. Maka tidak masuk kepada individu. Sedangkan pengancaman pencemaran nama baik ini kan masuknya kepada individunya. Misalnya dia selingkuh gitu kan. Wah, itu kan individunya. Nah kalau perusahaan, produk ini kan nggak masuk. Jadi kan udah jelas bahwasanya pengancaman pencemaran nama baiknya pun, membuka rahasianya pun sebenarnya udah nggak masuk nih kepada unsur pasal ini sebenarnya. 27B ayat 2 ini pun nggak masuk, mendistribusikan atau mentransmisikan. Itu aja yang masuk memang. Ya memang adalah video yang disebarkan kan gitu, ada perkata-perkataannya, atau ada mengirimkan foto dua produk, ada memang. Tetapi kan tetap harus memenuhi semua unsurnya. Yaitu tetap kedua pasal tersebut 369 ataupun 27B itu masuk kepada pengancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Dan rahasianya saja korban aja tidak tahu rahasianya apa. Waria tubles aja tidak bisa dikatakan itu sebuah rahasia. Merusak kredibilitas. Kan itu kata dakwaan kan. Nikita Mirjani mengancam merusak kredibilitas Reja Gladys atas produknya Glavitsa. Ini kan udah ngawur isi dakwaannya. Iya bang, itu bang, saya boleh Ngawur tadi, ini. yang tadi itu mengancam merusak kredibilitas Kredibilitas Dr. Reja Gladys. Tergi.